Tahu nggak artinya dajjal? Pembohong. Faizar itu tukang bohong. Faizar Ruqyah syariah, founder Arsyadayatak Indonesia. Faizarnya dajjal alias tukang bohong. Ormas yang dia bangun, ya ormas penyebar kebohongan. Paham ya? Udah ketahuan ya halunya ya. Menganalisa perkara yang mudah ditalar, hukum KUHP, hukum pidana. Menganalisa undang-undang saja nggak mampu, apalagi Faizar menganalisa perkara tentang janjinjun, menganalisa sebuah gejala penyakit. Sebentar, dia bukan dokter. Menganalisa persoalan, statement, mengukur dengan ukuran hukum, nggak mampu, halu. Makanya saya senang kalau saya dilaporin sama tukang bohong, karena saya nggak bisa mendahului mereka membuat laporan. Saya nggak bisa. Bohongan itu dosa belakangnya tergantung lah. Ya halu mah yang nggak dosa guys, secara umum. Bohong ya guys. Paham ya? Udah ketahuan ya halunya ya. Menganalisa perkara yang mudah ditalar, hukum KUHP, hukum pidana. Menganalisa undang-undang saja nggak mampu, apalagi Faizar menganalisa perkara tentang janjinjun, menganalisa sebuah gejala penyakit. Sebentar, dia bukan dokter. Menganalisa persoalan, statement, mengukur dengan ukuran hukum, nggak mampu, halu. Tak pakai undang-undang tuh udah kenyang, udah kenyang. Yang ngegertak pakai undang-undang Mahesa itu pernah anggota, bukan Ruqyah. Ya, udah gak mempan Mahesa digertak undang-undang tuh jar. Yang ngegertak tuh orang ngerti hukum. Digertak undang-undang pengacara oleh pengacara, oknum pengacara pernah, oleh oknum aparat pernah. Nah cuma Ruqyah ngomong-ngomong undang-undang. Ini bukan tentang saya sombong, bukan tentang keilmuan bahwa apa yang saya sampaikan ini tidak melanggar hukum. Saya tahu tidak melanggar hukum gitu. Silakan yang mau naik, udah ngobrol santai aja. Sebenarnya tema ini adalah untuk menyampaikan ke kawan-kawan bahwa seperti itulah kehaluan Ruqyah. Kekurangan adab. Kamu mau dikasih adab, boleh sini Zah. Karena attitude sekarang dipakai untuk nyari pasien. Kalau nyawernya paus bakal nyambung gak ya? Diblokir, paus singa diblokir. Nggak berapa orang nah, diblokir gara-garanya. Woi itu big boss dari Bandung itu yang pernah saya blokir nyawer paus itu. Sampai curhat ke kawan saya. Ternyata big boss dari Bandung. Baru kali ini nyawer paus kena blokir kan. Bang Asep, atau ada waktunya. Kalau perjuangan saya 5 tahun, kalau gara-gara PT Indakiat kamu menghalangi saya jadi nggak peduli loh sama sampean, sama PT Indakiat. Jangan halangi perjuangan saya sudah 5 tahun membahas lu. Saya blokir kamu. Enggak, bisukan aja, ini peringatan buat kamu. Jangan ganggu perjuangan saya punya perjuangan sendiri. Perjuangan kamu itu bareng-bareng saya. Giliran saya punya perjuangan, kamu malah ngeganggu juga di sini. Apa yang kamu perjuangkan, saya perjuangkan. Dan ini perjuangan saya nggak ngelibatin kamu, minta tolong ke kamu. Ini orang baru memperjuangkan satu PT Indakiat aja. Saya punya perjuangan sendiri. Yang kamu perjuangkan, saya perjuangkan. Kita kemarin saja muat sama HRS. Kenapa? Karena apa yang diperjuangkan HRS saya itu perjuangkan. Tapi begitu ada insiden PIK 2, HRS diam. Nah, coba kau sampaikan ke FPI. Jangan cuma demo-demo dong. Coba suruh FPI itu teriak itu masalah Indakiat yang punya kekuatan. Jangan ganggu saya sudah baik-baik tuh, udah. Ada kalanya kita bahas rimba, ada kalanya kita bahas PIK. Ya, betul.
Tolong jangan pakai bahasa daerah ya. Pakai bahasa daerah, jangan pakai bahasa daerah. Waalaikumsalam Rusi. Ini udah kesekian Haluer mau ngomong-ngomong melaporkan saya. Saya pernah dilaporkan di Polresta Surabaya, pernah dilaporkan orang Jawa Barat, pernah dilaporkan di Polda Banten. Apa saya kebal hukum? Enggak, backingan aja saya nggak punya. Ya, cuma masalahnya saya nggak melanggar hukum gitu loh. Rupiah bohongnya banyak, bukan bilang sobat dia kena tegur, dia berpikir ya itulah ketika melangkah tidak dengan keilmuan membela tapi malah ditegur, makanya nggak ada lagi kegiatan live atau VT di tempat ya kita nggak boleh. Saya mah welcome kalau mau ke sana diterima. Gua nggak tahu, saya bukan anak buah gua. Mubahala juga pernah. Sama Haluer berapa kali mubahala? Mereka Haluer itu apa? Yang percaya dikit-dikit karomah, dikit-dikit wali. Ya wih, suruh walinya aja dikit, suruh doa. Masih ingat ya? Saya ngehantam tokoh besar itu yang punya ratusan ribu jamaah itu. Loh katanya itu wali, suruh doa aja sih. Ngutus anak buah bermobil-mobil aja, berpuluh-puluh motor, nggak bisa buat takut saya. Ditambah doanya si wali, kali mereka ya. Mal besar, siap. Budak Sunda. Kita langsung simpan gitu. Jadi inget, ini dia sih. Nah kita lagi nunggu laporan ya, nunggu panggil, nggak tahu di Polda mana ini. Biasanya ITE itu di Polda biasanya, tapi di Polres juga ada. ITE itu enaknya di Polda manapun bisa. Saya orang Banten, Serang. Kalau melakukan pelanggaran ITE itu di Polda manapun bisa dilaporkan. Sebulan lebih ya, orang buat LP itu sehari jadi. Apabila unsur pidananya terpenuhi beserta alat buktinya, itu ya wis langsung diproses. Sebulan nggak ada jodoh. Kenapa? Karena tidak memenuhi unsur pidananya, tidak. Pengen berburu nih Kang Mahesa, saya nggak terima pasien, nggak terima murid. Namanya muhasabah, situ kenal pencemaran ITE. Pencemaran ITE, udah istilah muhasabah, ngomong muka ngawuran. Lu kalau mau jual laga tinggal naik doang. Kalau Faizar mah pengecut, kalau live ngomong sendiri doang. Gak berani ada yang kontra naik kayak Faizar. Saya mau welcome, ngomong segitu ngawurnya. Situ kenal pencemaran ITE. Pencemaran ITE apa bro? Ustadz, kau sebagai seorang perukia saya sebut dajjal sudah. Kurang apa itu coba? Tahu kan dajjal artinya tukang bohong. Embrut nih semua sabah ini. Disuruh nasrib nanti kelenger kamu ya. Jelas minggir, kalau enggak level minggir. Saya tak layani pengecut. Percis kasih Faizar. Gimana nama baik? Nggak ada jodol. Kang Fatur mana Kang? Dia nggak tahu lah. Tapi Kang Fatur di sini. Nggak tahu Kang Faiz. Oh, waalaikumsalam ya. Ketika Faizar perukia halu tukang bohong, saking seringnya berbohong bisa disebut dajjal. Nah, jadi boleh sebut Faizar dajjal itu, Jai Imron dajjal. Boleh, bahasa boleh.
dan nggak melanggar hukum itu. Selama yang ngomong bisa membuktikan nanti di mata hukum. Bukti kehaluannya mau ngomong-ngomong melaporkan saya aja itu membuktikan kehaluan gagalnya dia mana. Saya sudah sebut nama ormasnya 3 ormas. Ya katanya kena delik mana? Apa delik apa? Ya buktinya nggak bisa mereka ngelaporin saya. Nama ini di mute aja tuh si muhasabah tuh. Gua borong suruh naik, di mute suruh naik dia. Delik. Ya wis kau. Bongok dia. Dan tadi delik. Udah dibilang gua tunggu laporannya. Ketika lu ngomong delik dan lu tidak mampu memproses hukum, itu adalah kedunguannya si Faizar. Ketika sudah sesumbar mau memproses hukum dan tidak ada judul, itu kan hanya membuktikan dia itu dungu gitu. Saat Faizar curhat masalah hukum, lapor sana lapor sini dan tidak ada judul, itu kan saya dengan diamnya saja membuktikan Faizar itu tukang bohong gitu. Dan apa yang saya sampaikan itu tidak melanggar hukum. Kan sesederhana itu logikanya. Saya sebut dia dajjal sebagai seorang peruqyah. Kurang apa coba? Jadi saya sengaja buatkan yang terkesan pidana, delik. Tapi saya tahu itu bukan delik. Tahu nggak artinya dajjal? Pembohong. Faizar itu tukang bohong. Faizar peruqyah syariah, founder Arsyadayadak Indonesia. Faizarnya dajjal alias tukang bohong. Ormas yang dia bangun ya ormas penyebar kebohongan.